Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Miss Fitriana. Pada materi kali ini saya akan memberikan materi mengenai dakwah Rasulullah di Madinah. Baiklah, kemarin kita sudah membahas materi tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Sekarang pembahasan mengenai dakwah Rasulullah di Madinah. Selamat menonton. Pada periode dakwah Rasulullah di Madinah, Rasulullah menunjukkan keteladanan beliau sebagai pemimpin yang demokratis dan toleran. Hal ini dapat terlihat di dalam proses dakwah Rasulullah periode Madinah. Banyak sekali strategi maupun proses dan cara yang Rasulullah terapkan berupa bentuk-bentuk toleransi maupun demokratis. Untuk mengetahui bentuk toleran dan demokratis Rasulullah sebagai pemimpin, silakan simak penjelasan berikut ini. Proses dakwah Rasulullah di Madinah, diantaranya yang pertama, tahap masa penuh rintangan, baik dari dalam kota Madinah ataupun dari luar kota Madinah, dimulai dari awal tahun Hijrah hingga perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Yang kedua, tahapan masa damai, tahapan di mana adanya perdamaian dengan para pemimpin, kemudian sampai peristiwa Fathu Mekah, dan yang ketiga tahapan masa manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tahapan ini terjadi dengan ditandai banyaknya manusia berbondong-bondong masuk Islam dari berbagai kalangan. Substansi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan pemerintah Islam dan membangun masyarakat Islam. Yang kedua, menerapkan hukum-hukum Islam secara sempurna. Yang ketiga, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia seperti diutusnya Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman pada tahun 10 Hijriah. Dan yang terakhir yaitu konsolidasi dan pengembangan daulat Islam menjadi satu bentuk negara adidaya. Target dalam dakwah Rasulullah kali ini yaitu mendirikan daulat Islam yang didasarkan pada akidah Islam dan menerapkan hukum-hukum Islam secara keseluruhan. Akan tetapi di samping itu juga ada tantangan, yang mana adanya gangguan stabilitas dari pihak dalam yaitu pengkhianatan kaum munafik dan dari luar seperti kafir Quraisy, bangsa Yahudi dan Romawi serta kondisi musuh-musuh Islam yang menyerang opini yaitu dalam bentuk verbal maupun yang berbentuk aksi fisik seperti ketika dakwah Rasulullah adanya pelempar batu dan sebagainya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah manusia agung yang berakhlak mulia. Begitupun juga dengan strateginya, selalu menggunakan strategi yang tepat. Dalam berdakwahnya, Rasulullah menggunakan strategi antara lain mendirikan masjid, kemudian yang kedua membuat perjanjian, dan yang ketiga adalah dakwah ketika terjadi peperangan. Dalam semua lini terdapat penjelasan masing-masing. Baik dalam mendirikan masjid adalah untuk menyatukan umat, tempat bermusyawarah, kemudian dalam perjanjian menggunakan piagam Madinah maupun Hudaybiyah, dan dalam peperangan berbagai macam yaitu perang Badar, Uhud, dan sampai perang Tabuk. Dalam berdakwah, Rasulullah selain menggunakan tiga hal yang tadi, yaitu Rasulullah menggunakan koresponden yaitu surat menyurat dengan cara Rasulullah itu mengirim surat kepada para raja. Kemudian yang kedua, dakwah dengan penerapan sendi-sendi hukum Islam. Jadi ketika Rasulullah berada di Madinah, selama di sana turun beberapa surat yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam seperti perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk larangan minum khamar, terus perintah berhaji dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dakwah dengan akhlakul karimah atau uswah hasanah. Rasulullah dikenal sebagai uswah hasanah, yang mana sebelum menjadi Rasul pun Rasulullah telah dikenal sebagai Al-Amin. Jadi meskipun banyak orang musyrik yang membenci ajaran yang dibawa Nabi, namun tetap memuliakan Nabi. Mengenai materi selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah, kemudian meneladani strategi dakwah Rasulullah, dan menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah akan dibahas pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk disimak. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe pada video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.